Lihat, kuat sekali membawa barang di hari yang panas begini demi beberapa ratus yuan, bahkan mempertaruhkan nyawa. Dia sendirian bisa menggantikan 8 atau 9 orang kita. Bukankah ini membuat kita kalah bersaing? Benar. Hari ini memindahkan 1000 tong, dapat 500 yuan lagi. Ini untuk biaya pengobatan adikku, selangkah lebih dekat. Lin Jiji, kamu hebat sekali. Apa? Baik, aku segera datang. Dokter, bagaimana keadaan adikku sekarang? Nona Lin, kondisi adikmu sekarang memburuk. Membutuhkan operasi segera. Biaya operasinya 2 miliar rupiah. 2 miliar rupiah? Dokter, aku tidak punya uang sebanyak itu untuk saat ini. Sebaiknya kamu kumpulkan dulu uangnya. Kalau tidak, kami hanya bisa meminta maaf. Dokter, tolong selamatkan adikku, dokter. Aku hanya punya adikku satu-satunya keluarga. Aduh, masalah ini bukannya tidak ada jalan. Selama kamu bisa menyelamatkan adikku, apapun yang kamu minta aku bersedia melakukannya. Hah? Dokter, maafkan aku dokter. Dokter, maaf. Tidak masuk akal. Dokter. Oh. Hei Satpam. Hentikan. Hanya 2 miliar, aku yang akan membayarnya. Kamu, Kak Nana dari panti asuhan. Kak Nana, sejak dari panti asuhan, kita sudah lama tidak bertemu, tidak disangka bertemu di sini. Jangan panggil aku Kak Nana. Sekarang nama keluargaku Jiang adalah Jiang Yiro, putri tertua keluarga Jiang di Jiangcheng. Mengenai masa lalu, aku tidak ingin mengingatnya. Nana, Kak Yiro, terima kasih telah membayar biaya pengobatan Xiaonan. Tenang saja, uang ini pasti akan kukembalikan padamu. Tidak apa-apa, Xiaonan juga adikku. Terima kasih banyak, Kak Iro. Meskipun sebelumnya kamu mencuri liontin Gyoku, saya sangat peduli mengenai hal itu, tapi tidak disangka kamu masih ingat aku dan Xiaonan. Berkat liontin ini juga, aku bisa menjadi putri keluarga Jiang. Ziyi, aku akan membayar biaya pengobatan Xiaonan dan juga memberimu banyak uang, tapi dengan syarat kamu harus membantuku 2 hal. Tidak masalah, Kak Iro. Apapun yang kamu minta aku bersedia melakukannya. Bagus. Hal pertama, aku ingin kamu melupakan kejadian pencurian liontin itu. Hal kedua, kamu menggantikanku untuk kencan buta dan menikah dengan seorang pria kaya. Tidak sulit kan? Apa? Menikah? Kamu, nona keluarga Jiang. Tampan sekali. Tak disangka ternyata dia pincang. Pantas saja Kak Iro tidak mau menikah dengannya. Oh, aku nona kedua keluarga Jiang. Nona kedua? Aku belum pernah mendengar keluarga Jiang punya nona kedua. Oh, karena aku anak haram. Ini dataku, lihatlah. Anak haram? Lucu sekali. Ayo pergi. Tunggu. Maaf itu. Aku tidak sengaja. Kamu baik-baik saja? Wanita ini tenaganya kenapa begitu besar? Luar biasa, dia bisa dengan mudah mengangkat Tuan Muda Lu, Xiao Feng yang tingginya 180 cm. Cepat turunkan aku. Hehe. Aku mohon padamu, turunkan aku. Maaf, aku akan segera menurunkanmu.
perasaan macam apa ini? Bagaimana? Cepat-cepat tarik dia. Maaf ya. Temanmu, Apa sebenarnya yang kamu inginkan? aku ingin menikah denganmu. Hah? Ternyata kamu tidak lumpuh. Kamu ingin jadi pacarku? Harus bangun jam 5 pagi, buatkan aku sarapan saat aku pulang kerja, siapkan air untuk mencuci kakiku. Jika ingin mandi, harus siapkan air mandinya untukku. Jika diperlukan, bantu aku mandi. Membantumu mandi? Ini ada 22 miliar. Ambillah, pergi sana. Kamu tahu siapa aku. Siapa di Jiangcheng yang tidak tahu? Aku terkenal sebagai maniak penyiksa wanita. Wanita yang mengikutiku, entah kehilangan lengan atau kehilangan kaki. Kamu tidak takut? Hehe, aku pernah belajar bela diri. Belum tentu siapa yang menang di antara kita. Kamu membuang waktuku saja. Tunggu dulu. Kamu Baoze. Serang. Aduh, Apa yang kamu lakukan? Aku sudah berjanji pada Kak Iro untuk menikah, jadi aku harus menikah denganmu. Dia Harus menikah denganmu. Dia Pergi sana, tuan muda keluarga lu. Apa hebatnya punya uang? Masih tetap saja pecundang. Pukul dia. Kamu mau apa? Siang bolong begini menindas anak kecil? Apa hukum tidak berlaku? Menyingkirlah kamu pengemis bau. Kalau tidak weku akan menghajarmu juga. Coba saja kalau berani. Kamu tidak apa-apa. Mulai sekarang aku akan melindungimu. Aduh, kepala sekolah datang. Aku pergi dulu. Hei, siapa namamu? Ma, aku pulang. Iru, apa kamu menyuruh orang untuk menggantikanmu menikah dengan tuan muda lu? Ma, dia itu maniak penyiksa wanita. Mama tega melihat putri Mama menghabiskan sisa hidupnya dengan orang seperti itu. Tapi pernikahan ini sudah ditentukan oleh kakek keluarga lu dan kakekmu sebelum mereka meninggal. Lagi pula, keluarga lu adalah keluarga berpengaruh di Jiangcheng. Kita tidak bisa menyinggung mereka. Pokoknya aku tidak mau menikah dengannya. Masalahnya sudah begini, lain kali kamu bawa gadis yang menggantikanmu itu ke rumah untuk makan malam, aku akan mengakuinya sebagai anak angkat, agar keluarga lu tidak merasa tersinggung. Aku tidak bisa membiarkan Lindsay bertemu Mama. Bagaimana kalau Mama curiga? Mas, semua ini sudah kurus. Mama tidak perlu khawatir. Cih, Lindsay. Seumur hidupmu jangan pernah bermimpi untuk tahu kalau kamulah sebenarnya putri kandung keluarga Jiang. tidak kusangka aku bisa bertemu denganmu lagi. Mulai sekarang, aku akan melindungimu. Kita kan sudah menikah. Bagaimana kalau kita bertukar WeChat? Oh, aku scan punyamu saja. Kamu masih pakai ponsel seburuk ini. Bagaimana kalau aku belikan ponsel baru? Sepertinya kamu cukup kaya ya. Sudah lama tidak bertemu. Aku juga tidak tahu dia orang seperti apa. Lebih baik aku sembunyikan dulu identitasku. Aduh, aku ini hanya seorang manajer kecil. Sudah kutebak, kamu sama sekali tidak seperti tuan muda. Aku tidak berbicara denganmu dulu ya. Aku pergi dulu.
Selamat datang, mau beli apa? Toko kami berbeda dengan toko lain. Bukan sembarang orang yang bisa beli di sini. Kalau tidak beli, jangan dicoba, supaya tamu penting yang datang tidak merasa jijik. Kak Iro, Bagaimana dia bisa ada di toko pakaian kelas atas seperti ini? kebetulan sekali Kak Iro, kita bahkan menyukai pakaian yang sama. Siapa yang mau menyukai pakaian yang sama dengan orang miskin sepertimu? Lama tidak bertemu adik, ada waktu untuk mengobrol? Baru beberapa hari saja, kenapa sikap Kak Iro berubah begitu cepat? Meskipun aku tidak menginginkan baju ini seharusnya tidak jatuh ke tangan orang kotor dan murahan sepertimu. Ini adalah Nona Besar Jiang, dari grup Jiang, bukan orang rendahan sepertimu yang bisa menandinginya. Nona Jiang, kurasa dia hanya ingin diam-diam meniru temperamen Anda untuk merayu pria. Kamu bicara omong kosong, aku tidak seperti itu. Jangan bandingkan aku dengan wanita rendahan seperti ini. Ya, orang miskin seperti ini bahkan tidak bisa dibandingkan dengan satu jari pun darimu. Sudahlah, aku tidak akan mempermasalahkannya dengan kalian. Aduh, bagaimana bajunya bisa robek? Aduh, gawat. Ini adalah pakaian pesanan tingkat tinggi di toko ini. Bukannya aku berkata, tadi bajunya masih baik-baik saja. Gadis itu hanya menyentuhnya dan langsung rusak. Satpam cepat tangkap dia. Dia begitu kuat. Dasar perempuan jahat, kalah debat main curang, merobek gaunnya, memfitnah kami. Adik Z, kalau kamu mau gaun ini, kuberi saja padamu. Kenapa kamu merobek gaun bagus ini dan memfitnah pramuniaganya? Tapi gaun ini bukan aku yang merusaknya. Gaun ini adalah produk desainer. Sangat mahal. Aku tahu keluargamu sedang kesulitan. Tadi itu hanya karena marah sesaat. Jadi bertindak gegabah dan melakukan hal licik ini. Begini saja, karena kita pernah kenal. Asalkan kamu mengaku salah, uangnya akan kukeluarkan untukmu. Bukan aku yang merusaknya. Kenapa aku harus mengaku salah? Nona Jiang, jangan buang kebaikan hatimu pada orang seperti ini, orang rendahan seperti ini, diperlakukan sebaik apapun tetap saja tidak tahu berterima kasih. Sudahlah, dengan orang seperti kalian, aku tidak bisa menjelaskan apa-apa. Satpam tangkap dia. Wanita ini merusak gaun di toko dan ingin kabur. Lepaskan aku. Lepaskan. Gaun ini bukan aku yang merusak. Hentikan. Berhenti. Kamu sama saja dengan perempuan jahat ini. Sepertinya begitu. Lindsay, perempuan jahat ini cukup pandai memilih dalam hal penampilan. Tapi, pria yang bisa bersama wanita seperti ini, apa bisa jadi orang baik? Kalian buta. Buta? Bodoh. Aku ini nona besar keluarga Jiang. Orang miskin sepertimu berani bilang aku buta. Kamu nona besar keluarga Jiang? Buka matamu lebar-lebar dan lihat ini. Apa ini? Ini kartu hitam dengan tanda khusus keluarga Lu. Keluarga Lu? Terdengar familiar. Bagaimana dia bisa memiliki kartu hitam keluarga Lu? Dia si penyiksa wanita Lu Xiaofeng, penguasa bisnis Jiang Cheng. Dan tunanganku? Singkirkan tangan kotormu. Zi, kamu baik-baik saja. Apakah ada yang terluka? Mulai hari ini, kamu tidak akan ada lagi di Jiangcheng. Demi hubungan keluarga Jiang dan Lu, kali ini aku tidak akan mempermasalahkannya. Jika aku melihatmu mengganggunya lagi, keluar dari Jiangcheng. Ayo kita pergi. Sepertinya rumor tentang Lu Xiaofeng, si penyiksa wanita itu palsu. Sial, aku tidak akan membiarkan Lin Ji terhubung dengan Lu Xiaofeng. Bagaimana jika dia tahu bahwa dirinya adalah putri keluarga Jiang? Itu akan jadi masalah. Ma, aku menyesal. Aku ingin menikah dengan Lu Xiaofeng. Omong kosong, bukankah kamu bilang Lu Xiaofeng itu penyiksa wanita? Aduh, itu hanya rumor. Dengan latar belakang, Lu Xiaofeng dan kita cocok. Itu benar-benar perpaduan yang kuat. Lagi pula, dia juga sangat tampan. Tidak mungkin wanita jahat itu mendapatkannya.
Ma tolong bantu aku. Tetapi masalah ini adalah informasi internal. Dia sudah menikah dengan gadis yang menggantikanmu menikah. Kalau begitu suruh mereka bercerai. Ma, aku ingin masuk perusahaan Lu, ingin menjadi sekretaris pribadi Lu Xiaofeng. Tolong bantu aku, Ma. Lindsay, setelah aku menjadi sekretaris pribadi Lu Xiaofeng, aku tidak percaya dia Lu Xiaofeng masih akan menyukaimu. Direktur Jiang, Anda masih menyimpan foto Nona Jiang? Saat kecil, Nona Jiang memiliki ibu seperti Anda. Sungguh bahagia. Bahkan Hiro pun tidak tahu tentang foto ini. Saat menemukannya di panti asuhan, tidak ada tanda lahir. Aku heran. Untungnya kamu mengingatkan aku saat itu bahwa beberapa anak tumbuh, tanda lahirnya hilang. Kalau tidak, aku benar-benar akan melewatkannya. Sekarang dia sudah dewasa, tetapi aku semakin merindukan kepolosan dan kebaikannya saat kecil. Nona, apakah kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Aku akan mengantarmu ke rumah sakit. Tanda lahir gadis kecil ini, bagaimana bisa sama persis dengan milikku? Nona, bangunlah. Nona, apakah kamu merasa lebih baik? Anda? Nama keluargaku Jiang, panggil saja aku Bibi Jiang. Ada apa denganku? Aku benar-benar minta maaf. Mobil kami tidak sengaja menabrakmu. Tapi jangan khawatir, kami akan menanggung semua biaya perawatan selanjutnya. Maaf, Nona. Tertabrak? Mengapa tanda lahir di fotonya sama persis dengan milikku? Mungkinkah dia mengenal orang tua kandungku? Bibi, apakah foto itu milik Anda? Itu foto putriku saat kecil. Putri Anda? Bolehkah aku melihatnya? Boleh. Permisi, maaf mengganggu. Permisi, tenang saja Bibi. Putrimu tidak apa-apa. Istirahat 2 hari akan baik-baik saja. Oh, dia tidak. Syukurlah. Putriku, dia sekarang sudah tumbuh dewasa. Kelihatan ibu sangat menghargai foto ini. Lebih baik aku tidak melihatnya dulu. Aku sangat iri. Kalau saja aku bisa menemukan ibuku, semuanya akan baik-baik saja. Siapa namamu, Nak? Agar aku bisa menghubungi orang tuamu. Namaku Linji, panggil saja aku Zi. Aku dibesarkan di panti asuhan. Linji. Nama ini terdengar familiar. Ibu baik-baik saja? Kamu dibesarkan di panti asuhan? Ini kebetulan sekali. Putriku juga pernah tinggal di panti asuhan untuk sementara waktu. Oh, mungkin kalian berada di panti asuhan yang sama. Anda sudah menemukan putri Anda? Lalu siapa nama putri Anda? Namanya Jiang Yiro. Jiang Yiro? Kalian saling kenal? Aku dan Kak Yiro benar-benar tumbuh bersama di panti asuhan yang sama, bersama-sama. Oh jadi, Anda Nyonya Jiang dari keluarga Jiang? Karena kamu dan Yiro berteman baik, begini saja, kamu tinggal di rumah kami untuk sementara waktu. Ini akan sangat baik untuk pemulihanmu, sangat bermanfaat. Terima kasih, Bibi. Tidak perlu. Lalu kamu tinggal di mana sekarang? Rumahku yang dulu sudah lama habis masa sewanya. Begini, Nak. Dokter bilang kamu hanya sedikit lecet, tetapi kamu pingsan karena terlalu lelah. Sebentar lagi kamu bisa keluar dari rumah sakit. Sudah diputuskan tinggal di rumah kami. Iya, Nona, Lin, kamu setuju saja? Tuan Jiang sudah selesai mengurus administrasi keluar dari rumah sakit. Sesampainya di rumahku, aku akan meminta pengurus rumah tangga untuk membuatkanmu sup untuk memulihkan kesehatanmu. Aku yakin kamu akan segera pulih. Ayo. Zi. Keluarga Jiang, bagaimana Zi bisa pergi ke rumah keluarga Jiang? Selamat datang, Nyonya. Wah, jadi ini tempat tinggal Kak Iro. Indah sekali. Ayo pergi. Ma, kamu sudah pulang. Kenapa kamu di sini?
Lihat dirimu, begitu bersemangat melihat Ziyi, sampai gelasnya jatuh. Aku meminta Ziyi untuk tinggal di rumah kita untuk sementara waktu. Kamu harus menjaganya dengan baik ya. Terlihat jelas, Mama sangat menyukai Ziyi. Mungkinkah Lin Xiyu tahu identitasnya? Tidak, aku tidak bisa membiarkannya tinggal lama di rumah keluarga Jiang. Kalau begitu, tentu saja Lin Ji, bukankah kamu ingin menunjukkan diri di depan ibumu kandung? Baiklah, aku akan membantumu. Beberapa hari ini aku akan pergi dinas. Kamu harus merawat Ziyi baik-baik. Lagi pula dia tamu kita. Tenang saja, Ma. Aku akan menjaganya. Bagus. Lin Ji, meskipun kamu tinggal di rumahku, keluarga Jiang tidak memelihara orang yang malas. Aku tahu Kak Iro. Kalau begitu mulailah dengan mengepel lantai. Kamu awasi dia. Jangan biarkan dia berhenti. Semakin dia menderita, aku semakin senang. Sekarang gunakan kain pel ini. Pel seluruh lantai rumah keluarga Jiang. Bersihkan. Kenapa aku tidak boleh pakai alat pel? Alat pelnya rusak. Tadi aku lihat alat pelnya masih baik-baik saja. Aku bilang rusak ya rusak. Cepatlah pel. Kamu... Jangan kasar denganku, kalau tidak kamu akan rugi. Cepat-cepat pel. Nanti kalau Nona Jiang datang, kita semua akan susah. Cepat pel. Cepat pel. Orang-orang sudah memperlakukanmu seperti ini. Jelas tidak ingin. Kamu tinggal di rumah ini, masih juga tetap di sini. Tidak tahu malu. Demi kebenaran, harus bersabar. Cepat dengar tidak? Bersihkan ini. Dan ini juga. Cepat. Apa kamu tidak makan? Rumah keluarga Jiang ini sangat besar. Kalau semuanya dipel, pasti akan pingsan karena lelah. Iya, dan hanya boleh pakai kain pel. Entah sampai kapan. Apa kalian terlalu menganggur? Hah? Aduh, sakit sekali. Sekali mengepel lantai. Orang normal pasti sudah pingsan karena kelelahan. Tidak disangka, tenaga wanita ini masih sangat kuat. Pusing sekali. Ziyi, siapa yang melakukan ini? Oh, kamu wanita jahat, pria simpanan yang dipelihara di luar ya. Berani-beraninya ikut campur urusan keluarga Jiang. Pria simpanan? Tuan Lu, dia bilang kamu pria simpanan. Kamu bisa tahan ini? Nona, dengarkan aku. Kamu bahkan tidak tahu siapa dia. Jadi jangan berteriak. Aku tidak peduli siapa dia. Lihat dulu ini di mana. Ini keluarga Jiang peringkat kedua di Jiangcheng. Keluarga Jiang selain takut pada kekuatan penguasa bisnis, yaitu keluarga Lu, di Jiangcheng tidak ada yang bisa menandingi. Melihat kalian seperti ini, paling-paling hanya dari keluarga kecil, layak dibandingkan dengan keluarga Jiang yang besar dan berpengaruh. Menyinggung keluarga Jiang, kalian tunggu saja sampai diblokir oleh Jiangcheng. Kamu ini, aku ingin lihat siapa yang berani mengamuk di keluarga Jiangku. Nona, dia orangnya. Menurutku, usir saja pria liar ini bersama wanita jahat ini. Lu Xiaofeng. Ternyata dia adalah raja bisnis. Lu Xiaofeng. Wah, tampan sekali. Tidak mungkin. Kamu buta. Jangan biarkan aku melihatmu di Jiangcheng. Nona, kamu yang menyuruh. Pengawal, usir wanita jahat ini dari rumah keluarga Jiang. Nona, ampuni aku, Nona. Xiaofeng jangan salah paham. Aku sudah meminta adik Ziyi untuk tidak melakukan pekerjaan rumah, tapi dia tidak mau mendengarkan. Intinya, singkatnya, pokoknya para pelayan ini tidak sopan. Mereka memanfaatkan ketidakhadiranku untuk menindas adik Ziyi. Di mana kamarnya? Xiaofeng, kejadian hari ini adalah sebuah kesalahpahaman. Yakinlah, aku akan merawat adik Ziyi dengan baik. Hal seperti ini tidak akan terjadi lagi. Kalian semua dengarkan aku. Wanitaku tinggal di sini
adalah suatu kehormatan bagi kalian ke depannya. Jika aku mendengar ada yang berani mengganggunya, kalian semua keluar dari Jiangcheng. Ingat, jika kejadian hari ini tersebar, tanggung sendiri akibatnya. Nona Jiang kali ini benar-benar telah menyinggung keluarga Lu. Kalian para pelayan sialan, keluar kalian semua. Ada apa denganku? Siapa yang mengobati lukaku? Bagaimana aku bisa sepertinya mendengar suara Xiao Feng? Nona Lin, Anda sudah bangun? Aneh. Bagaimana bisa mereka tiba-tiba begitu sopan padaku? Pembantu yang mengawasiku menyapu hari ini tidak datang? Dia. Adik Zi, kamu sudah bangun? Ada apa dengan mereka hari ini? Apakah terjadi sesuatu? Pembantu yang mempersulitmu hari ini sudah aku usir. Adik Zi, jangan marah pada kakak, karena hal ini tidak akan. Kak Iro ini selalu berubah-ubah. Lebih baik aku berhati-hati. Kak, aku yang merepotkanmu. Kalau bukan karena aku, kamu tidak akan berhenti kuliah dan meninggalkan olahraga bela diri yang kamu sukai. Sudahlah Xiaonan. Sejak kecil kita selalu bersama, tumbuh di panti asuhan. Meskipun kita tidak sedarah, tapi kamu adalah keluarga terdekatku di dunia ini. Ternyata dia besar di panti asuhan. Jadi dia benar-benar berkorban untuk adiknya. Aku punya ide. Aduh. Karena dia sangat menyukai olahraga bela diri. Bagaimana kalau kita buka klub olahraga bela diri? Hah? Lalu apa posisi untuk Nyonya? Jadi kan dia ketua tim bela diri. Oh ya, ingat, biarkan dia mengikuti wawancara bersama peserta lain. Baik. Aku punya ide. Lindsay baru saja dapat akta nikah, sudah pergi ke rumah sakit untuk menemui pria simpanannya. Kamu di mana? Tuan Lu? Ini sudah resmi menikah. Masih memanggil Tuan Lu. Bagaimana kalau panggil suamiku sekali? Namaku Lu Xiaofeng. Panggil saja Xiaofeng mulai sekarang. Panggil saja aku Linji. Ini kunci rumahku, sebuah rumah di zona sekolah favorit. Alamatnya nanti kukirimkan padamu. Kurasa kita sudah menikah secara resmi. Kita seharusnya tinggal bersama. Tinggal bersama? Rumah di zona sekolah favorit? Satu rumah di zona sekolah favorit setidaknya 200 juta rupiah? Astaga. Aku harus menabung berapa lama? Baru bisa membelinya? Kamu jangan... Rumah di zona sekolah favorit ini adalah peninggalan kakekku. Sudah cukup tua. Aku ada urusan. Aku pergi dulu. Ingat harus tinggal di sana ya. Ini Tuan Lu, beberapa waktu lalu baru saja membeli kontrak rumah ini. Silakan diterima. Aduh, kenapa? Rumah ini baru kamu beli? Bukan aku yang beli. Iya. Rumah ini memang dibeli oleh Tuan, supaya bisa memberi kejutan untuk Nyonya. Rumah ini memang milik kakekku dari dulu. Bukankah kita sudah menikah? Jadi aku habiskan sedikit uang untuk merenovasinya. Hehe. Jadi kamu tidak punya uang lagi? Iya. Tenang saja, untuk biaya hidup ke depannya, biar aku yang tanggung. Baiklah. Kami dari Klub San dan Grup Lu. Jika Anda berminat, Anda bisa mengikuti wawancara di departemen kami. Klub Sanda? Klub Sanda Grup Lu?
Sekarang sedang membuka rekrutmen atlet. Aku disuruh wawancara. Yes. Benarkah? Kamu tahu tidak? Waktu aku kecil, aku sangat suka Sun. Datang ke klub ini untuk wawancara sebagai petarung. Semuanya adalah orang-orang yang telah memenangkan penghargaan tingkat dunia. Ini kan klub yang dibuka oleh keluarga Lu penguasa Jiangcheng. Ku dengar juara dunia, Liu Yanan juga akan datang. Apakah dia datang karena pemilik klub ini? Kak, dengan CV sehebat ini, kenapa masih mengeluh? Apalah arti CV-ku ini? Aku hanya datang untuk mencoba peruntungan. Lihat juara nasional Liu Yanan. Minggir. Kosongkan tempat untuk Yanan. Atas dasar apa? Karena dia adalah juara dunia. Kamu ini siapa? Minggir. Juara Universitas Anan datang ke sini untuk wawancara. Kamu bercanda ya? Ada juga orang yang ikut kompetisi dari sekolah tak terkenal seperti ini. Orang seperti dia berani bersaing dengan Kak Nan. Kurasa Kak Nan hanya perlu satu jari untuk mengalahkannya. Aku ini juga pernah menjadi juara nasional. Bagaimana mungkin aku tidak bisa menariknya? Bodoh. Kamu pikir kamu pantas menantangku? Juara dunia? Ya. Jika semua juara dunia bersikap sepertimu, itu benar-benar memalukan. Ulangi sekali lagi. Semuanya, hari ini siapapun yang bisa membereskan perempuan jahat ini untukku akan menjadi asistenku. Semakin menderita dia, semakin senang aku. Asisten juara dunia Liu Yanan. Itu sesuatu yang sangat diinginkan oleh setiap petarung. Benar. Hajar dia. Kalian mau apa? Gawat Pak Rudi, Nyonya dipukuli. Apa berani sekali mereka menyentuh istriku? Hentikan. Inikah yang kau maksud Nyonya diganggu? Ini? Sepertinya Nyonya yang melakukan kekerasan. 1 lawan 5 yang tergeletak di lantai ini. Bukankah mereka semua peraih penghargaan tingkat provinsi? Wanita ini mengerikan sekali. Ada apa ini? Inilah orang yang kukagumi selama bertahun-tahun, Pak Rudi. Tampan sekali. Apakah dia raja bisnis, Pak Rudi? Apakah Anda raja bisnis? Hah? Aku? Mana mungkin aku raja bisnis? Betul. Aneh. Kenapa dia menyangkal identitasnya? Lalu Anda siapa? Aku asisten khusus bos. Benar kan? Bos melihat ada orang yang membuat onar, jadi dia menyuruhku untuk melihatnya. Benarkah? Betul. Jadi, mulai sekarang panggil aku asisten lu saja. Lagi pula, bos itu tampan dan gagah. Benar kan? Iya. Bos kami tidak seperti dia. Bos kami adalah pria yang terkenal di seluruh provinsi Jiang. Lihat dia, mana ada aura terkenal darinya? Hei, bukankah kau Lu? Bukankah kamu Lu? Itu apa yang sebenarnya terjadi tadi? Aduh, asisten Lu. Tadi itu wanita ini mengandalkan kekuatannya menindas para peserta wawancara. Hei, jangan bicara omong kosong. Jelas-jelas Kakku yang mulai duluan. Betul dia. Dia tidak suka dengan kami. Makanya dia main tangan dengan kami. Dengan kepribadian Ziyi, dia tidak akan cari gara-gara. Tidak peduli siapa yang memulai duluan. Nona Liu, aku sekarang sangat meragukan profesionalisme Anda.
semua orang yang terlibat perkelahian hari ini diskualifikasi dari wawancara. Lalu bagaimana dengan dia? Aduh, asisten lu. Tadi kami semua hanya bercanda. Hanya main-main saja. Ini semua salah paham. Salah paham. Kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Kurasa asisten lu mengenal wanita barbar ini, katanya mau adil, maka harus sama rata. Kalau begini caranya, kalau bosmu tahu, tidak baik kan? Bodoh, bahkan tidak mengenali wajah Lu Xiaofeng. Dia bos kami. Karena ini hanya kesalahpahaman, kali ini aku tidak akan melaporkannya kepada bos. Jika terjadi lagi, semua kualifikasi wawancara di Jiangcheng akan dibatalkan. Mengerti? Mengerti. Pergi. Sejak Lu Xiaofeng terkenal, aku selalu mengaguminya. Tak disangka dia direbut oleh wanita kasar sepertimu. Lin Ji kan, tunggu saja kamu. Ku Zhao Fan, kamu hanya milik. Kamu baik-baik saja? Kamu memperlakukan para pelamar seperti itu? Apa bosmu tidak akan marah? Aku memiliki hubungan yang sangat baik dengan bosku. Lalu kamu tidak bertanya, mengapa mereka memperlakukan aku seperti itu? Bagaimana jika aku benar-benar seperti yang mereka katakan? Apapun alasannya, aku percaya. Kamu punya alasanmu sendiri. Aku percaya padamu. Kamu begitu percaya padaku? Tentu saja, kamu istriku. Kalau aku tidak percaya padamu, lalu percaya siapa? Aku tahu kamu akan percaya padaku. Hari ini begini ceritanya. Aku duduk di sana menunggu. Lalu mereka datang dan memintaku untuk memberi mereka tempat duduk. Aku tidak mau memberi. Aku bilang kenapa harus. Lalu mereka berdua... Kalian lupa, masih ada aku di sini? Darah? Kamu tidak apa-apa? Kalau tidak apa-apa, mana mungkin aku menelepon layanan darurat? Halo, layanan darurat? Ini seperti yang kulihat di drama televisi. Langkah selanjutnya, rumah sakit akan mengeluarkan surat pemberitahuan kritis. Jangan-jangan dia sakit parah? Dia hanya pingsan. Karena melihat darah, nyonya ini terlalu imajinatif. Kalau Tuan Lu tahu istri barunya mengutuknya seperti ini, dia pasti akan sangat marah. Kamu tidak boleh sakit parah. Kamu bilang akan menemaniku menempuh perjalanan yang sangat panjang. Jika kamu pergi, bagaimana denganku? Lu Xiaofeng, kamu belum boleh mati. Meskipun aku menikah menggantikan orang lain, meskipun kita baru menikah beberapa hari, aku juga tidak ingin kamu mati hanya beberapa hari setelah menikah. Gawat. Nyonya menganggapnya serius. Nanti saat Tuan Lu bangun dan tidak melihatnya, dia pasti akan membunuhku. Nyonya, Nona, aku membohongimu. Dia hanya pingsan karena melihat darah. Dia pria setinggi 1,80 meter lebih. Bagaimana mungkin dia bisa pingsan karena melihat darah? Lu Xiaofeng. Kenapa kamu menangis? Kukira kamu tidak akan hidup lama. Siapa bilang? Hahaha, begini. Aku baru saja menjelaskan kepada Nona ini. Kamu pingsan karena melihat darah. Dia tidak percaya padaku. Benarkah? Hahaha, Lu Xiaofeng. Kamu pria setinggi 1,80 meter, lebih benar-benar pingsan karena melihat darah? Hahaha, aduh. Meskipun dia pingsan karena melihat darah, tetapi biasanya Tuan Lu sangat jantan. Tuan Lu? Tuan Lu? Iya, bercanda. Kita biasanya suka bercanda seperti ini. Iya kan, Tuan Bau? Aku, Tuan Bau, tak kusangka seumur hidupku.
bisa mendengar seorang taipan bisnis memanggilku Tuan Bau. Iya kan? Oh, aduh sakit. Aduh sakit. Aku? Tidak. Lihat saja. Terima kasih atas kerja kerasmu hari ini. Oh ya, siapa namamu? Aku belum tahu. Ya, seharusnya begitu. Aku dan Lu. Xiaofeng berteman, panggil saja aku Bauza. Aku dengar kamu tadi bilang mau makan kan? Kamu cepat pergi sana. Bukan Xiaofeng. Ada apa dengan matamu? Kapan aku bilang aku ada urusan? Kamu pikun ya? Aku pikun? Hahaha, kukira aku yang pikun. Tadi mamaku meneleponku untuk pulang makan. Aku pergi dulu. Tunggu dulu. Tunggu sebentar. Aku akan mentraktir kalian makan di luar. Traktir. Pergi sana. Sudahlah. Aku takut kalau aku menunggu lebih lama lagi. Suamimu akan memakanku. Sudah tidak pusing lagi? Kamu biasanya harus banyak makan buah dan sayur, tahu kan? Bagaimana bisa seorang perempuan sekuat ini? Menyebalkan? Aduh maaf ya, aku tidak sengaja. Kamu tidak apa-apa? Tuan, Anda sudah tidak apa-apa? Anda sudah boleh pulang? Anak muda, Anda harus memperhatikan pengendalian diri. Kalau tidak nanti, tidak akan bisa. Dalam hal ini aku bisa. Dasar mesum. Baiklah, karena tidak ada masalah. Sebagai ucapan terima kasih, aku ajak kamu ke Malaya. Noda darah di bajumu. Kamu tidak apa-apa? Aduh dokter. Begini, sebenarnya aku punya baju. Kamu tidak perlu membelikan aku baju. Lagi pula, bukankah kamu baru saja selesai merenovasi rumah? Mana ada uang untuk membeli baju? Ini kartu gajiku. Sekarang aku serahkan padamu. Kamu mau pakai bagaimana terserah. Meski punya uang juga tidak boleh dihambur-hamburkan. Ya kan? Lagi pula, bagaimana kalau nanti kita punya anak? Anak? Kamu mau punya anak denganku? Tidak, kamu salah dengar. Ziyi, kita harus menghabiskannya untuk yang perlu, sisanya serahkan padaku saja. Nurut ya. Bukankah kita sudah sepakat untuk membeli baju? Kenapa malah ke toko perhiasan? Tidak apa-apa. Hanya melihat-lihat saja. Tuan Lu, Anda ingin melihat apa hari ini? Tolong ambilkan model yang paling mahal. Baik, tunggu sebentar. Perhiasan di toko ini semuanya dibuat khusus dan harganya bisa lebih dari 100 juta rupiah. Bagaimana dengan yang ini? $8 miliar. Itu Kak. Terima kasih ya. Kami tidak jadi lihat-lihat. Ayo. Kamu coba saja dulu, ya kan? Kan tidak bayar. Bagaimana? Ini sangat indah. Aroma uang. Nanti ya, kamu bilang saja pada wanita ini, harganya cuma segini. 4 miliar rupiah diskon 50%. 4.000 rupiah. Apa? 4.000 rupiah? Kamu pandai sekali menawar. Kamu gila ya. Cincin ini, seberapa murah pun tetap saja kita tidak mampu membelinya. Kak, kembalikan saja. Kami ini keluarga biasa, tidak mampu membeli cincin semahal itu. Ayo.
Nyonya, begini, untuk cincin ini kami sedang ada promo di toko, dijual dengan harga 2.000. 2.000? Serius? Kalau begitu tolong dibungkuskan. Apakah ada yang lainnya? Ada. Ini Lu Xiaofeng, penguasa bisnis Jiangcheng. Bukankah dia dikenal sebagai penyiksa wanita? Kenapa begitu perhatian pada wanita yang baru datang? Jadi rumor itu hanya gosip saja? Benar-benar iri pada wanita itu. Kalau saja ada yang mau begitu pada... Disiksa pun aku rela, mati pun aku rela. Apa yang kamu lakukan ini? Cepatlah berdiri, cepatlah berdiri. Ziyi, walaupun kita sudah menikah, tapi aku berharap apa yang orang lain miliki, kamu juga bisa memilikinya. Aku akan sangat mencintaimu. Jadi, apakah kamu bersedia untukku memakai cincin pertama yang aku berikan padamu? Kamu ngapain? Kenapa kamu mengatakan hal seserius ini saat aku dalam keadaan paling kotor, paling jelek, dan paling berantakan? Bagiku, kamu selalu cantik. Terima kasih, Xiaofeng. Tuan Lu, ada perlu apa Nyonya Jiang mencariku? Tuan Lu memang orang yang cerdas. Kalau begitu saya langsung saja. Putri saya, Jiang Yiro, sudah lama mengagumi Anda dan ingin bekerja di perusahaan Anda sebagai sekretaris pribadi Anda. Setauku, dia yang menyuruh orang lain menggantikannya menikahkan. Itu karena Yiro belum dewasa dan saya sudah memberinya pelajaran. Tuan Lu mengingat hubungan baik antara kakek Anda dan ayah saya. Bisakah Anda memberi saya bantuan ini? Meskipun sekarang aku sudah menikah dengan Ziyi, tunanganku adalah putri keluarga Jiang. Mengapa tidak memanfaatkan kesempatan ini agar keluarga Jiang mengumumkan Lin Ziyi sebagai anak angkat? Dengan begitu Ziyi tidak akan menjadi bahan gosip. Baiklah, tapi aku punya 2 syarat. Umumkan dia sebagai anak angkatmu. Kedua, aku tidak ingin orang lain tahu identitasku, terutama istriku, Lin Ziyi. Baik, sepertinya Lu Xiaofeng benar-benar peduli pada Lin Ziyi. Nah, aku hanya bisa membantumu sampai di sini. Halo. Semuanya, mana Tuan Lu? Beliau sedang sibuk. Jadi beliau memintaku untuk mengelola klub ini. Kenapa Lin Ziyi juga ada di sini? Pantas saja perusahaan Lu tiba-tiba membuka klub tarung bebas. Ternyata untuk dia, sepertinya Lu Xiaofeng benar-benar peduli padanya. Aku tidak boleh gegabah. Jiang Yiro, kenapa kamu di sini? Putri keluarga Jiang. Cuek di belakang asisten Lu lumayan juga. Kamu benar juga, dia dan asisten Lu cukup serasi. Begini, yang di belakangku ini adalah sekretarisku, namanya Jiang Yiru. Tuan Lu melihat pekerjaanku yang sibuk, khususnya mengatur seorang sekretaris untukku. Aduh, membagi pekerjaan? Kurasa, kamu sengaja meminta Tuan Lu untuk mengaturnya untukmu. Itu, jika ada sesuatu, kalian semua bisa mencari sekretaris Jiang kami. Zi, kemarilah ke kantorku. Itu kamu tidak perlu pergi, berkelilinglah di sini, biasakan diri dengan lingkungannya. Zi, ikut aku.
Inisial Z lagi. Juara nasional wushu sandal Liu Yanan, apakah kamu tertarik untuk bekerja sama denganku? Ternyata putri dari grup Jiang Yiro juga menyukai Lu Xiaofeng, raja bisnis itu ya. Tetapi Lu dan Jiang sudah berencana untuk menikah. Mengapa Nona Jiang masih mengejarnya di sini? Kamu tidak perlu tahu alasannya. Kamu hanya perlu tahu, bekerja sama denganku hanya akan menguntungkanmu. Kalau begitu kerja sama yang menyenangkan. Lihat saja Zi, tidak akan berjaya lama. Kenapa kamu mencariku bukan sekretarismu yang cantik itu? Ada perlu apa? Bagaimana? Cemburu? Tidak. Benarkah tidak? Tidak. Lagi pula pernikahan kita hanyalah sebuah kecelakaan. Aku tidak berhak ikut campur. Kamu menyukai siapa kan? Oh, hatiku sakit sekali. Hatiku hancur. Maaf ya, aku... Asisten lu sedang sibuk? Aduh, apa kedatanganku mengganggu? Tidak. Adik Z, kebetulan sekali kamu juga ada di sini. Kejadian di pusat perbelanjaan tempo hari salahku. Setelah pulang aku terus menyesalinya. Maukah kamu memaafkanku? Aku sudah melupakan masa lalu. Adik Z, aku sangat senang mendengarmu berkata begitu. Kalau tidak ada apa-apa, aku permisi dulu. Lin Ji, tunggu saja kamu. Ada apa? Asisten Lu, soal kejadian di pusat perbelanjaan tempo hari, kumohon jangan kamu permasalahkan lagi. Z sudah tidak mempermasalahkannya lagi. Aku juga tidak perlu memperpanjangnya, namun untuk syaratku, kurasa Direktur Jiang sudah memberitahumu, aku tidak ingin identitasku terbongkar. Jangan sampai Ji tahu. Anda tenang saja, ini adalah tugasku sebagai sekretaris. Kalau begitu, aku justru akan memberitahunya. Ada perlu apa mencariku? Pergi ke gedung olahraga dan cari 2 orang. Beritahu asisten khusus Lu adalah penguasa bisnis Lu Xiaofeng. Tentang hal ini kepada Lin Ji. Satu hal lagi. Yang paling penting adalah menyingkirkan wanita jahat Lin Ji itu terlebih dahulu. Setelah itu, aku akan memberimu kesempatan untuk bersaing secara adil. Ingat apa yang kamu katakan. Ku dengar asisten Lu adalah pemimpin bisnis Lu Xiaofeng. Aku juga dengar sekretaris baru Jiang Yiro adalah putri keluarga Jiang dan juga dia sudah bertunangan dengan keluarga Lu. Kurasa dia bukan datang untuk menjadi sekretaris, melainkan untuk mengawasi tunangannya. Ya begitulah, mereka berdua pasangan yang serasi dan cocok satu sama lain. Kenapa aku tidak memikirkannya? Dia adalah pemimpin bisnis Lu Xiaofeng. Kak Yanan, kerja bagus. Seharusnya begitu Kak Yanan. Tapi apakah asisten Lu benar-benar pemimpin bisnis Lu Xiaofeng? Kalian berdua jangan menanyakan hal-hal yang tidak seharusnya ditanyakan. Kalian berdua sebaiknya menyimpan rahasia ini rapat-rapat. Baik. Jiang Yiro sekarang tergantung padamu. Ternyata apa yang mereka katakan itu benar. Maaf, kakiku terkilir. Bisakah kamu bantu aku? Ruang kesehatan ada di sana. Kamu urus sendiri. Kakiku sakit sekali. Sekretaris Jiang. Aku serahkan padamu. Sekretaris Jiang, kakimu sudah sembuh. Wanita jahat yang suka ikut campur, pergi. Kamu... Lu Xiaofeng, tidak masalah jika kamu tidak membantuku. Tinggal selangkah lagi, rencanaku akan tercapai. Tunggu Xiaofeng kembali. Aku harus menanyakan semuanya dengan jelas. Kenapa lampunya tidak dinyalakan? Xiaofeng, ada sesuatu yang
ingin ku dengar langsung darimu. Ada apa? Apakah kamu... Ada apa? Xiaofeng, seseorang mengikutiku. Tolong aku. Demi hubungan kedua keluarga kita, tolong aku. Aku tidak ada hubungannya dengan ini. Tadi kamu bilang ada apa? Aku ingin mendengarnya langsung darimu. Apakah kamu benar-benar... Lu Xiaofeng, kamu benar-benar tidak peduli dengan reputasi keluarga lu. Kalau kamu tidak datang, sekretarismu ini akan menjadi milik. Lepaskan aku. Alamatnya. Itu... Ji, aku ada urusan. Mungkin harus pergi sebentar. Xiaofeng, bisakah kamu tidak pergi dulu? Ada apa denganmu hari ini? Apakah kamu merasa tidak enak badan? Ji, aku ada urusan. Aku benar-benar harus pergi sebentar. Tapi... Bisakah kamu tidak pergi? Tidak, aku harus mencari tahu. Jangan mendekat. Jangan mendekat. Hari ini bahkan jika Raja Surga datang, dia tidak bisa menyelamatkanmu. Jangan. Tolong. Tolong. Jangan. Hentikan. Siapa kamu? Kamu tunggu saja kamu. Xiaofeng. Xiaofeng. Aku kedinginan. Xiaofeng, aku takut. Kumohon jangan pergi. Ternyata kamu selama ini menyukai Kak Iro. Pantas saja saat pertama kali bertemu, kamu sangat mempermasalahkan apakah aku anak keluarga Jiang. Kamu tidak peduli dengan identitasku, tapi hanya peduli apakah aku orang itu. Baiklah, kalau begitu, aku merelakan kalian. Nona Jiang, urusan Anda sudah saya selesaikan. Uangnya bagaimana? Ambil uangnya dan pergi sana. Ingat kejadian hari ini harus dipendam rapat-rapat. Tenang saja Nona Jiang, mulut saya terkunci rapat. Pergi. Nona Jiang, apakah semuanya berjalan lancar? Tentu saja kalau bukan karena rencanamu, aku tidak mungkin bisa membuat Linzi curiga pada Lu Xiaofeng dan kemudian mengikutinya, lalu melihat aku dan Lu Xiaofeng berpelukan. Nona Jiang terlalu baik. Karena mereka berdua sekarang sudah ada konflik. Bagaimana kalau kita pisahkan mereka sepenuhnya sekarang? Linzi masih ingin merebut orang dariku, keterlaluan. Xiaofeng, bisakah kamu tidak pergi dulu? Ji, aku ada urusan. Aku benar-benar harus keluar sebentar. Tapi... Halo, nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif. Silakan coba beberapa saat lagi. Aku ingin kamu menghancurkan reputasi Linzi. Benarkah kita harus melakukan ini? Kalau kamu tidak kejam, kamu tidak akan pernah mendapatkan apa yang kamu inginkan. Halo Kak Iro, ada apa? Ji, tolong aku. Kamu di mana? Aku di karaoke fantasi. Cepatlah kemari. Baik. Jangan sentuh aku, dasar mesum. Jangan sentuh aku, tolong. Zi, ada orang yang melecehkanku. Tolong aku. Liu Yanan. Jangan ikut campur. Tolong Ji, cepat tolong aku. Tolong. Berhenti.
Hanya ada satu preman di ruangan ini, tapi Liu Yanan bagaimanapun juga, juara nasional olahraga bela diri, lebih dari cukup untuk menghadapinya. Wanita jalan, kamu berani menggangguku ya. Tapi kalian berdua bersama juga tidak masalah. Kamu, tunggu saja kamu. Aku sedang menunggu. Kamu baik-baik saja? Zi, kemarilah dulu. Zi, maafkan aku. Aku dulu begitu padamu. Kamu masih mau menyelamatkanku. Ah, itu semua sudah berlalu. Sudahlah. Oh, iya Zi. Kamu haus? Ini minumlah. Terima kasih. Oh iya, Kak Yanan itu, aku masih ada urusan. Aku tidak bisa bicara denganmu sekarang. Aku pergi dulu ya. Pergi? Kamu pikir kamu bisa pergi? Kenapa aku merasa kepalaku sedikit pusing? Layak menjadi juara nasional bela diri, tidak hanya kuat, tapi juga licik. Sama-sama. Linji, setelah malam ini, aku lihat bagaimana kamu bisa bersaing denganku untuk mendapatkan Xiaofeng. Akting yang bagus. Layani dia dengan baik. Ingatlah untuk menyimpan videonya. Serahkan saja padaku, pasti akan kurus dengan baik. Hahaha. Sayang, hari ini biarkan aku memanjakanmu. Menyingkirlah kamu. Berani sekali kamu menyentuh wanitaku. Kamu cari mati. Lu Xiaofeng penguasa Jiangcheng. Cepat pergi. Sepertinya dia diberi obat. Zi. Bangun. Jangan pergi. Kamu bermain api. Kamu tahu. Sudahlah. Lu Xiaofeng, dasar kamu mesum. Aku mesum. Semalam, siapa yang mengejar-ngejar aku? Kamu itu memanfaatkan keadaanku. Aku akan melaporkanmu. Apa kamu lupa? Kalau kita ini suami istri yang sah. Itu kan pertama kalinya untukku. Bagaimana mungkin aku memberikan yang pertama kepada orang yang bermain api sepertimu? Tapi, itu juga pertama kalinya untukku. Lagi pula siapa yang bermain api? Kamu, di satu sisi kamu menggodaku, di sisi lain kamu bermesraan dengan Jiang Yiro. Malah bertemu diam-diam dengannya di malam hari. Kapan aku melakukannya? Yang kamu maksud, hari itu pergelangan kaki, Jiang Yiro terkilir. Hari itu, dia diculik, aku hanya menolongnya. Benarkah? Aku bersumpah, aku hanya mencintaimu. Aku akan bertanggung jawab padamu. Bagaimana kamu tahu aku pergi kemana? Kamu menguntitku? Coba pikirkan, kemarin malam, siapa yang menyuruhmu pergi ke tempat karaoke? Oh itu. Kemarin, malam Jiang Yiro meneleponku. Lalu, aku melihat Liu Yanan. Diancam orang, lalu aku turun tangan untuk menolongnya. Sudahlah. Kalau tidak ingat, jangan dipikirkan. Aku kira-kira sudah tahu siapa pelakunya. Karena lukamu sudah sembuh. Pindahlah kembali ke rumah. Aku belum bisa meninggalkan keluarga Jiang. Aku harus menyelesaikan masalah itu, menyelidikinya dengan jelas. Bukan, apa maksudmu? Apa kamu memelihara pria simpanan di luar sana? Aduh. Karena sudah ketahuan olehmu, maka aku tidak akan menyembunyikannya. Apa? Seperti apa rupanya? Apakah separuh tampan dariku? Jauh lebih tampan darimu.
Hei, aku punya fotonya, mau lihat tidak? Kamu... Lihatlah. Bagaimana tampan kan? Aku menemukan kamu akhir-akhir ini semakin nakal. Setelah aku menemukan kebenaran dari masalah ini, aku akan kembali. Beberapa hari lagi, pergilah ke rumah keluarga Jiang. Dengarkan aku. Adik Ji, 3 hari ini kamu kemana? Kenapa tidak kembali? Kak Iro, aku tanya padamu, malam 3 hari yang lalu, kamu kemana? Aku selalu di rumah, tidak percaya tanya mereka. Tidak mungkin, aku benar-benar melihatmu keluar. Nona Lin beberapa hari ini, Nona memang di rumah, tidak keluar sama sekali. Sudahlah, beberapa hari ini kamu belum pulang, pasti belum istirahat dengan baik. Cepatlah naik ke atas dan istirahat. Aneh, akhir-akhir ini Kak Iro, kenapa selalu menanyakan apakah aku sudah istirahat dengan baik? Hal yang paling penting saat ini adalah mencari tahu tentang tanggal lahir dan tanda lahir. Apa? Kamu bilang malam itu di Fantastiska TV? Lindsay diselamatkan oleh Lu Xiaofeng? Lu Xiaofeng tahu kalau kita berdua yang melakukannya. Aku juga tidak tahu. Orang itu bilang dia tidak menyebutkan kita berdua. Aneh. Aku juga tidak makan makanan yang aneh-aneh akhir-akhir ini. Sudahlah, lupakan saja. Akhir-akhir ini Bibi Jiang tidak di rumah. Nanti aku akan ke kamarnya untuk mencari petunjuk. Mungkin aku bisa menemukan petunjuk tentang gadis kecil itu. Terlihat, Bibi Jiang sangat menyayangi Kak Iro. Leontin giok pusaka keluarga Jiang. Lindsay, ngapain masuk kamar mamaku? Aku lihat pintunya terbuka. Kupikir ada orang di dalam. Jadi aku masuk. Kamar mamaku, bukan tempat sembarang orang bisa masuk. Aneh. Di album foto keluarga Jiang, kenapa ada foto Leontin Gyoku? Sepertinya ada tulisan kecil di Leontin itu. Sudahlah, nanti aku tanya Bibi Jiang kalau beliau sudah pulang. Aduh salah. Sepertinya aku ada kelas. Akhir-akhir ini banyak sekali urusan. Aku sampai lupa kalau aku harus bekerja. Aku belum minta izin. Jangan-jangan bos memecatku. Tuan Lu, ini video dari Fantastiska TV, 3 malam yang lalu. Ternyata wanita itu adalah Jiang Yiru. Tuan Lu, apakah kita harus menyerahkan video ini langsung ke polisi? Video ini hanya bisa membuktikan Liu Yanan dan Jiang Yiru secara bergantian keluar masuk ruang karaoke. Tidak bisa membuktikan apa yang mereka lakukan di dalam. Berani menyentuh wanitaku, kurasa mereka cari mati. Ji, soal kejadian di tempat karaoke waktu itu, aku sangat berterima kasih padamu. Oh, soal itu? Tidak masalah, kita semua rekan kerja. Saling membantu saja. Ah ya, ini dia rekan kerjaku. Khusus dibawa dari Australia ke Choak ini. Sangat bergizi kalau dimakan. Anggap saja sebagai ucapan terima kasih. Itu Kak Yanan. Tidak perlu sungguh. Kecoak Australia ini, kamu simpan saja sendiri untuk dimakan. Benda ini enak sekali. Sungguh tidak perlu. Kak Yanan menyuruhmu makan. Makan saja. Kalian sengaja kan? Memang sengaja. Orang sepertimu tidak pantas makan di restoran yang sama denganku. Ku beritahu kamu, kejadian hari ini hanyalah pelajaran kecil. Orang barbar sepertimu, jauhi Tuan Lu. Kalau tidak, lain kali bukan cuma makan kecoak saja. Ayo pergi.
Sudahlah, lagi pula sudah bertahun-tahun. Aku juga sudah melewatinya. Kenapa kamu di sini? Aku sedang memeriksa di sini, melihatmu duduk di sini. Aku datang untuk melihatmu. Ada apa? Belum makan siang? Kenapa kamu menangis? Apakah ada yang mengganggumu? Tadinya aku tidak ingin menangis, tapi aku tidak bisa menahannya. Jangan menangis, jangan menangis. Mulai sekarang, ada aku. Tuan Lu? Sudah ketemu? Liu Yanan memaksa Nyonya memakan kecoa. Nyonya tidak mau makan. Lalu dia melemparkan kecoa itu ke piring sayuran. Dan pengikut Liu Yanan. Dia melemparkan sekotak penuh kecoa. Semuanya ke piring Nyonya. Pergilah, siapkan beberapa makanan ringan. Dan kirimkan ke setiap kontestan. Selain itu, porsi Ji harus diantarkan sendiri. Dan siapkan 3 porsi basi, biarkan mereka sedikit demi sedikit memakannya. Semuanya berhenti dulu. Tuan Lu mengundang semuanya untuk menikmati minuman sore. Makanan? Nona Lin, ini Tuan Lu, khusus siapkan untuk Anda. Nona Liu, ini Tuan Lu, khusus siapkan untuk Anda. Benarkah? Khusus untukku? Dan juga punyamu. Aku juga punya. Tentu saja miliknya berbeda dengan milik Nona Liu. Ini Tuan Lu secara khusus memesankannya untuk Anda. Perlu kamu katakan? Apa ini? Apa ini basi? Saat membuat Nyonya makan kecoa, kenapa tidak memikirkan apakah orang lain ingin muntah? Pantas saja. Sudah kubilang, ini Tuan Lu secara khusus memesannya untuk semua orang. Jadi, tentu saja berbeda. Bagaimana? Kalian berdua tidak makan? Apa kalian tidak menghargai Tuan Lu? Tentu saja tidak. Aku akan makan sekarang. Hei, jangan dimuntahkan. Kalian harus menelannya. Tolong sampaikan terima kasihku pada Tuan Lu. Tenang saja, aku pasti akan menyampaikannya pada Tuan Lu. Tuan Lu. Apakah mereka sudah selesai makan? Tenang saja, aku melihatnya sendiri. Liu Yanan mereka berdua memakannya sesuap demi sesuap. Sampai habis baru aku pergi. Cara Anda ini benar-benar kejam. Ngomong-ngomong, makanan khusus yang satunya lagi, Anda mau berikan kepada siapa? Kirim ke keluarga Jiang. Jiang? Jiang Yiro. Ini baru permulaan. Bukankah ini asisten Xiaofeng? Mana Xiaofeng? Tuan Lu sedang sibuk jadi tidak bisa datang. Tapi hari ini di klub, Tuan Lu mentraktir semua orang makanan ringan. Dia memintaku untuk membawakannya khusus untukmu. Khusus untukku? Ya, dan dia secara khusus memintaku untuk mengawasimu memakannya. Supaya dia senang. Ini apa rasanya ini? Oh ini, Tuan Lu secara khusus meminta koki dari luar negeri untuk membuatkannya khusus untukmu. Jadi rasanya memang agak istimewa. Buatan luar negeri memang berbeda. Ji. Kebetulan bisa bertanya padanya soal Liontin Giok dan tanda lahir di Bijiang. Anda sudah kembali? Iya. Kamu mau keluar? Tidak, aku baru pulang kerja, Bibi Jiang. Aku ada pertanyaan, ingin Anda jawab? Ji, ada apa? Silakan katakan saja. Jangan sungkan denganku. Bibi, apakah keluarga Anda memiliki Liontin Giok?
dengan angka terukir di atasnya. Iya, bagaimana kamu tahu? Kalau begitu bolehkah aku bertanya, asal-usul Leontin Giok ini? Leontin Giok ini adalah pusaka keluarga Jiang kami. Saat Yiro kecil, dia pernah hilang selama beberapa waktu. Untungnya, sejak dia lahir, dia selalu membawa Leontin Giok ini. Jadi, aku bisa menemukannya di panti asuhan. Ji, aku akan membayar biaya pengobatan Sionan. Dan juga akan memberimu sejumlah besar uang, tapi dengan syarat kamu harus membantu kakak dengan dua hal. Hal pertama, aku ingin memintamu untuk melupakan insiden perampasan Leontin Giok. Sekarang aku adalah putri tertua keluarga Jiang. Jika ini tersebar, itu tidak akan baik. Jika Leontin Giok itu adalah pusaka keluarga Jiang, saat itu Jiang Yiro memintaku untuk merahasiakan masalah Leontin Giok. Masuk akal, tapi jika sekarang aku menceritakan insiden perampasan Leontin Giok itu, belum tentu ada yang percaya padaku. Masih harus mencari kesempatan melihat Bibi Jiang, foto yang selalu dibawa. Kamu kenapa? Apa kamu sakit? Tidak, Jiang Yiro, aku menganggapmu sebagai kakak, tapi kamu menganggapku bodoh. Ma, kamu sudah pulang, kenapa tidak memberitahuku? Lindsay, perempuan jahat kamu sengaja. Bibi Jiang, aku tidak sengaja. Aku lihat dia mau jatuh, aku ingin membantunya. Aku tidak memegangnya dengan baik, lalu dia jatuh. Lindsay, perempuan jahat, hari ini aku harus memberimu pelajaran. Lindsay, aku akan membunuhmu. Cukup. Aku jelas-jelas melihat kamu yang memulai duluan. Ji bahkan tidak melawan. Sini, matamu. Kenapa matamu seperti mata panda? Mataku. Lindsay, aku harap kamu mati. Yiro. Ma, bagaimana ini? Besok adalah pesta ulang tahunku. Aku juga mengundang Lu Xiaofeng. Aku tidak bisa membiarkan dia melihat seperti ini. Sudahlah. Aku sudah cukup lelah selama perjalanan bisnis ini. Sudah sebesar ini, masalah kecil seperti ini. Harus belajar menanganinya sendiri. Hiro, tanggal 3 April, pesta ulang tahunmu tinggal 1 bulan lagi. Sudah kamu persiapkan? Tanggal 3 April? Aku ingat Ibu Panti pernah bilang, waktu aku kecil, angka yang terukir di Leontin Giok itu adalah tanggal ulang tahunku, tanggal 3 April. Tapi, aku ingat betul, ulang tahun Kak Hiro itu tanggal 4 Maret. Dan juga foto itu, semua ini terlalu kebetulan. Aku harus mencari tahu. Perempuan jahat ini seharusnya tidak akan menemukan apapun kan? Iya, tanggal 3 April. Acaranya diadakan di rumah saja. Nanti aku pilihkan gaun yang cantik untukmu. Ma, aku sudah menyiapkan semuanya. Untuk pesta ulang tahun kali ini, aku juga mengundang Raja Bisnis, Lu Xiaofeng. Kalau bisa mengundangnya, maka posisi keluarga Jiang di Jiangcheng tidak akan tergoyahkan. Yiro, kamu benar-benar kesayangan Mama. Kudengar dia tidak pernah menghadiri pesta. Mungkin dia tidak akan datang. Ma, dia akan datang. Tuan Lu, tanggal 3 April adalah hari ulang tahun putri keluarga Jiang. Ini undangannya untuk Anda. Baik, bantu Anda menolaknya. Ulang tahun? Ulang tahun? Ji, juga tanggal 3 April. Kita sekarang pergi ke rumah keluarga Jiang. Urusan ini serahkan saja padaku. Bagaimana bisa merepotkan Anda untuk pergi sendiri? Aku perhatikan kamu akhir-akhir ini banyak bicara. CK, kamu pasti ingin pergi menemui Nyonya. Wah, pesta ulang tahun ini sungguh mewah. Meskipun bukan pesta ulang tahunku, tapi bayangkan bisa berada di tempat secantik ini semalaman, anggap saja, mengganti perayaan ulang tahunku juga. Hei, kamu dengar beritanya? Lu Xiaofeng dari grup Lu akan datang. Lu Xiaofeng sang raja bisnis itu, aku pernah melihatnya langsung. Sangat tampan. Tapi ku dengar, dia sepertinya tidak pernah menghadiri pesta apapun. Hei, kamu tidak tahu? Lu Xiaofeng dan Jiang Yiro sudah dijodohkan sejak kecil. Pesta ulang tahun tunangannya sendiri, tentu saja dia harus datang. Untungnya Lu Xiaofengku, hanya Lu Xiaofeng. Bukan Lu Xiaofeng raja bisnis itu. Kalau tidak orang sepertiku, bagaimana bisa pantas untuknya?
Jiang Yiro ini, meskipun biasanya orangnya tidak begitu baik, tapi soal penampilan, bentuk tubuh, dan temperamen, memang salah satu yang terbaik di Jiangcheng. Dia seharusnya pantas untuk Lu Xiaofeng sang raja bisnis itu. Aku sudah lama mendengar Nona Jiang memiliki temperamen yang menakjubkan setelah melihatnya hari ini. Benar-benar luar biasa. Lalu kenapa dia memakai topeng hari ini? Lindsay, kalau bukan karena kamu kemarin membuat mataku bengkak, aku tidak akan memakai topeng hari ini dan tidak akan mendengar orang-orang membicarakan aku seperti ini. Tunggu saja, aku tidak akan membiarkanmu lolos hari ini. Selamat datang di pesta ulang tahunku. Semoga kalian semua bersenang-senang malam ini. Terima kasih atas kesediaan Anda untuk menghadiri pesta ulang tahun putri saya Yiro. Namun, beberapa hari ini Yiro mengalami sedikit alergi di wajahnya. Mohon dimaklumi jika dia memakai topeng. Aku sangat iri pada Yiro. Begitu banyak orang yang merayakan ulang tahunnya. Nyonya Jiang sungguh beruntung memiliki putri yang anggun dan sopan. Sungguh membuat iri. Sekarang, silakan nikmati malam yang indah ini. Jika Nyonya Jiang benar-benar ibu kandungku, perbedaan antara aku dan Jiang Yiro sangat besar. Nyonya Jiang pasti tidak akan meninggalkan putrinya yang cantik ini dan memilihku yang seperti itik buruk rupa ini. Siapa orang ini? Seperti orang udik. Bagaimana mungkin keluarga Jiang mengundang orang yang tidak tahu sopan santun ini? Jangan-jangan dia menyelinap masuk? Bagaimana kalian bisa berbicara seperti itu tentang seorang gadis? Sekalipun dia norak, dia tetap tamu keluarga Jiang. Kita semua harus bersikap sopan. Nona Jiang memang baik hati dan cantik. Begitu dia keluar, aura seorang wanita bangsawan langsung terpancar. Tidak seperti beberapa orang. Jelas-jelas seekor itik buruk rupa masih bermimpi meniru angsa. Kakak anggap saja dia pengemis yang datang ke pesta ulang tahun untuk meminta-minta. Jangan biarkan dia merusak suasana hati kalian. Kamu yang pengemis? Nona Jiang, dia berani memarahimu? Sudahlah, aku tidak akan mempermasalahkannya. Mau pergi? Tidak semudah itu. Tuan Lu, kita harus pergi ke rumah keluarga Jiang untuk menghadiri pesta ulang tahun Nona Jiang. Kalau bukan karena Zi di rumah keluarga Jiang, dengan status Jiang Yiro, identitasnya, pantas aku datang langsung. Ngomong-ngomong, restoran ulang tahun yang kamu siapkan, sudah siap? Restoran terkenal di dunia yang Anda sebutkan sebelumnya. Satu-satunya di dalam negeri, sudah kusewa, tinggal menunggu Anda menjemput Nyonya. Bagus, ayo pergi. Aduh, dia jatuh. Jangan-jangan dia sengaja jatuh untuk menarik perhatian, memalukan. Sakit sekali. Kamu mendorongku. Lindsay, matilah kamu seperti ini. Dengan begini, posisi putri keluarga Jiang akan selamanya menjadi milikku. Apa dia akan mati karena jatuh? Panik amat, urusan kita apa kalau dia mati? Dia sendiri yang jatuh, salahkan saja dirinya sendiri. Ji. Perempuan jahat mana itu? Cari mati. Bukankah Nona Jiang pakai topeng karena alergi? Kok sepertinya dia dipukul ya? Ini benar-benar lucu. Apa? Aku benar-benar akan mati. Ji. Kamu kenapa, Ji? Dia orang yang membuat semua klan di Jiangcheng gentar, namanya Lu Xiaofeng. Maafkan aku datang terlambat, Ji. Sepertinya dia tidak akan bangun lagi. Kamu bilang apa barusan? Kalian semua dengarkan aku. Hari ini jika terjadi sesuatu padanya, aku akan membuat kalian semua ikut menguburnya. Zi, kamu kenapa? Kenapa? Tanyakan saja pada putrimu yang baik itu. Jiang Yiro, nanti aku akan membereskanmu. Zi, kamu sudah bangun? Kukira aku tidak akan pernah melihatmu lagi. Ji, maaf. Ini semua salahku karena tidak menjagamu dengan baik. Kalian semua dengarkan aku. Dia adalah penguasa Jiangchengku, wanita Lu Xiaofeng. Jika dia diganggu lagi, aku akan membuat hidup kalian semua lebih buruk dari kematian. Penguasa Jiangcheng? Lu Xiaofeng?
Z. Dokter. Ini di sini. Cepat. Dokter, bagaimana istri saya? Bagaimana bisa kamu menjadi suami? Istrimu hamil. Kamu masih membiarkannya jatuh. Apa? Z hamil? Aduh, untungnya kondisi ibu dan anak tidak terlalu parah. Maksudnya, saya akan menjadi ayah? Tenang-tenang, ini rumah sakit. Saya akan menjadi ayah? Tuan Lu, selamat untuk Anda. Tuan Lu, kali ini Yiro hampir membuat kesalahan besar, tapi jangan khawatir, saya tidak akan membiarkannya muncul lagi di dekat Anda dan Ziyi. Izinkanlah saya, demi hubungan baik antara kakek Anda dan ayah saya, lepaskan dia kali ini. Saya akan memberinya pelajaran setibanya di rumah. Nyonya Jiang tidak perlu menyalahkan diri sendiri. Kali ini saya bisa melepaskan Yiro. Tapi jika ada lain kali, saya tidak akan peduli lagi dengan hubungan kita sebelumnya. Jiang Yiro, kalau bukan karena orang-orang yang ada di sana memberitahuku bahwa kamu yang mendorong Ziyi, sampai sekarang aku tidak akan percaya. Kamu bisa melakukan hal sekejam ini. Jangan pergi ke perusahaanmu lagi. Aku sudah membantumu mengundurkan diri. Apa? Ma, aku tidak mau. Yiro, apa kamu tahu? Kamu kali ini benar-benar telah melewati batas Lu Xiaofeng. Jika bukan karena aku memohon, dia tidak akan membiarkanmu begitu saja. Ma, aku tidak percaya Xiaofeng tidak merasakan apa-apa padaku. Pikirlah baik-baik tentang dirimu sendiri. Lindsay, semua ini karena kamu wanita jahat. Aku tidak akan memaafkanmu. Wajah ini sungguh sempurna dari segala sudut pandang. Aku tidak tahu sudah berapa banyak gadis muda yang terpikat. Kalian semua dengarkan aku. Dia adalah penguasa Jiangcheng, wanita Lu Xiaofeng. Jika dia diganggu lagi, aku akan membuat kalian semua hidup menderita. Penguasa Jiangcheng, Lu Xiaofeng, ternyata orang yang bertunangan dengan Jiang Yiro adalah Lu Xiaofeng yang ada di depanku ini. Jiang Yiro menikah dengannya, itu sudah sepatutnya. Lagi pula, Xiaofeng juga menyukai Jiang Yiro kan? Kalau tidak dia yang tidak pernah menghadiri pesta, tapi datang untuk menghadiri pesta ulang tahunnya. Tapi jika kamu menyukai Jiang Yiro, mengapa kamu harus menggangguku? Apa kamu tahu? Aku sangat menyukaimu. Ziyi, kamu sudah bangun. Kamu menangis? Ziyi, kita punya anak. Aku hamil. Iya, aku akan jadi ayah. Kamu akan jadi ibu. Lalu ayah dari anakku, sebenarnya Lu Xiaofeng yang biasa, atau Lu Xiaofeng sang raja bisnis? Aku Lu Xiaofeng sang raja bisnis, tapi aku juga Lu Xiaofeng yang biasa. Keduanya tidak ada bedanya. Jika kamu Lu Xiaofeng, sang raja bisnis, kamu seharusnya menceraikanku, lalu menikahi Jiang Yiro. Aku tidak menyukainya. Kenapa aku harus menikahinya? Kamu tidak menyukainya. Jika kamu tidak menyukainya, mengapa kamu menjadikannya sekretaris pribadimu? Jika kamu tidak menyukainya, mengapa kamu menghadiri pesta ulang tahunnya? Jika kamu tidak menyukainya... Tuan Lu, restoran masih perlu dipesan. Tuan Lu, restorannya masih perlu dipesan. Baoze, kukatakan kamu ini sungguh selalu datang tepat waktu. Tidak juga. Oh iya, Baoze. Kamu tadi bilang memesan tempat itu apa? Hah, Tuan Lu bilang kemarin adalah ulang tahunmu. Bagaimana kamu tahu kemarin ulang tahunku? Sayangku, kamu lupa siapa aku? Masih memanggilnya Sayang Ci. Hahaha. Ibuku menyuruhku pulang untuk makan. Kalian lanjutkan saja. Gelang ini sebenarnya untuk ulang tahunmu, kusiapkan untukmu. Tapi sekarang, ulang tahun ini dirayakan di rumah sakit. Menyesal menyiapkannya untukku? Bagaimana mungkin gelang ini? Sebenarnya memang untukmu dibuat khusus. Dibuat khusus? Apa ini sangat mahal?
Kamu berani menyebut kata mahal. Di depan raja bisnis, kamu ini meragukan kemampuan suamimu. Raja bisnis? Baiklah, kalau begitu pengusaha Lu, nanti apapun yang ingin ku beli, kamu akan membelikannya untukku? Tentu saja. Apapun yang kamu inginkan, katakan saja. Tapi panggil dulu aku suamiku, biar aja nih dengar. Sayang, nanti kamu tidak boleh meniru ayahmu yang menyebalkan ini. Zi, pindahlah kembali ke rumah. Sekarang kamu sedang hamil, aku khawatir dengan keselamatan. Ada sesuatu yang perlu aku konfirmasi lagi dengan Bibi Jiang. Mal, sudah larut malam begini, Ma mau kemana? Jangan bilang Mama mau menemui wanita jahat itu, Zi. Tidak boleh. Zi, apa kamu sudah baikan? Bibi Jiang, foto anak perempuan Bibi waktu kecil dulu, bolehkah aku melihatnya sekali lagi? Boleh. Foto ini selalu kubawa. Foto? Aku kok tidak tahu. Mamaku selalu membawa fotoku waktu kecil. Bagaimana kamu bisa memiliki tanda ini? Aku sudah memilikinya sejak kecil. Tidak mungkin. Saat itu Pamanzang mengatakan, tanda lahir anak-anak akan hilang saat mereka dewasa. Jadi begitu. Zi adalah putri kandung Anda? Sepertinya mereka sudah tahu bahwa aku bukan anak perempuan keluarga Jiang. Jika begitu, Linzi, jangan salahkan aku karena kejam. Bibi Jiang, apakah Anda masih ingat terakhir kali aku bertanya tentang Liontin Giok? Liontin Giok itu sebenarnya dicuri oleh Hiru di panti asuhan saat aku masih kecil. Aku tahu Anda tidak akan percaya jika aku mengatakan ini, lagi pula Anda sekarang memiliki putri yang sangat cantik. Sedangkan aku hanyalah itik buruk rupa. Anda dan Yiro memiliki hubungan selama bertahun-tahun, dan Anda tidak akan mudah melepaskannya, karena kemunculanku. Bukan begitu. Bukan begitu. Aku hanya butuh waktu. Meskipun dia bukan anak kandungku. Tetapi dia telah bersamaku selama bertahun-tahun. Bagaimana aku bisa melepaskannya? Aku bisa mengerti. Beri dia waktu. Dia akan mengerti. Katakan, ada urusan apa kamu mencariku? Kalau begitu langsung saja, aku ingin kamu membantuku mencari beberapa orang ahli untuk mengurung Linzi. Apa untungnya bagiku? Apa? Kamu akan memberikan Lu Xiaofeng kepadaku? Selama Linzi dikurung, maka Lu Xiaofeng akan menjadi milikmu. Kamu sendiri yang mengatakannya. Tapi, bagaimana caramu memancing Linzi keluar? Dia sangat kuat, kamu bukan tandingannya. Itu bukan urusanmu. Aku punya caraku sendiri. Kamu pikir kamu bisa bersama Lu Xiaofeng? Mimpi. Lu Xiaofeng hanya milikku, putri keluarga Jiang hanya aku. Siapa kamu? Kairo, kenapa kamu berpakaian seperti ini? Xiaonan kakakmu sakit, sekarang dia di rumah sakit lain. Dia memintaku untuk menjemputmu agar menjenguknya. Kakakku sakit? Parah? Sangat parah, makanya dia memintaku untuk menjemputmu. Kita harus segera pergi. Ayo, kemari. Ada yang tidak beres. Kakakku tidak sakit. Bahkan jika dia benar-benar sakit, dia tidak akan memintamu untuk memberitahuku. Katakan, apa sebenarnya yang ingin kamu lakukan? Karena kamu sudah mengetahuinya, maka kamu tidak punya pilihan. Xiaofeng, Kenapa? aku agak ingin makan bubur. Bisakah kamu membawakan aku satu porsi? Baik. Xiaofeng,
banyak hal yang terjadi akhir-akhir ini. Aku sudah sangat lelah. Aku benar-benar tidak ingin merepotkanmu lagi. Jangan salahkan aku karena tidak memberitahumu. Itu, dua saudara. Siapa yang meminta kalian untuk menangkapku? Aduh, lihat kedua saudara ini. Kelihatannya sangat hebat ya. Iya kan? Aku hanya wanita lemah. Bagaimana bisa sampai kalian berdua datang untuk menangkapku? Saudara, dia benar. Sudah aku bilang, kita jangan ambil pekerjaan ini. Lihat wanita ini seperti anak ayam. Perlukah kita berdua bekerja sama? Diam. Bukan begitu, saudara. Bagaimanapun aku juga di lingkaran Jiangcheng, peringkat 10 besar. Kalau tersebar rekan-rekan tidak akan menertawaiku. Diam. Kenapa banyak bicara sekali? Kamu hanya akan membuat kita terlihat tidak profesional. Tahu tidak? Sepertinya dalang di balik ini tahu aku kuat, makanya dia meminta mereka untuk menangkapku. Orang yang mempekerjakan kalian. Apakah Jiang Yiro? Hei Nona, kamu pintar sekali. Aduh, tapi tebakanmu itu percuma. Kami hanya bekerja untuk uang. Aku sarankan kamu lebih baik bekerja sama dengan kami. Hemat tenagamu untuk menghadapi musuhmu di luar sana. Kamu cerewet sekali. Masih bengong, bos? Jalan. Nunggu diseret polisi? Jalan. Xiaonan? Lumayan juga. Astaga, bisa menendang bos. Padahal di Jiangcheng ini cuma sedikit orang yang bisa menendang bos. Menarik, tapi permainannya sampai di sini saja. Setelah berhadapan dengan mereka berdua, kemampuan bertarung mereka jelas di atas banyak ahli. Meskipun aku kuat, aku tetap bukan tandingan mereka berdua. Jangan dilihat, hari ini kamu takkan lolos. Apa kamu pikir kita sedang syuting video pendek vertikal, lalu memberimu beberapa properti? Kamu pikir kami bodoh? Ku beritahu kamu, adikmu masih di tangan kami. Linji, bukankah kamu sangat hebat? Kenapa kamu bisa tertangkap? Liu Yanan, kenapa kamu? Aku tidak punya masalah denganmu. Kenapa kamu selalu menargetkanku? Dan kenapa kamu juga menangkap adikku? Hahaha, tidak punya masalah? Kamu salah besar. Siapa yang menyuruhmu mencoba merebut pria yang sama denganku? Pria yang sama? Kamu bicara tentang Xiaofeng? Diam. Apa kamu pantas memanggil nama Xiaofeng? Jangan sentuh adikku. Ku bilang padamu, Xiaofeng tidak akan menyukai orang sepertimu. Tidak akan menyukai? Sejak dulu sekali, aku mulai menyukainya. Saat itu, kamu bahkan tidak tahu di mana. Agar bisa bertemu dengannya, aku berlatih keras bela diri untuk memenangkan kejuaraan nasional. Tapi aku tidak pernah menyangka, setelah susah payah bertemu dengannya lagi, yang kulihat adalah dia selalu membelamu, dia bahkan tidak melirikku. Aku tidak mengerti. Kenapa aku kalah dari orang rendahan sepertimu? Aku tidak terima. Sudahlah Liu Yanan. Dalam cinta tidak ada yang menang atau kalah. Semua ini karena kamu terlalu terobsesi. Diam. Aku muak melihat wajahmu. Apa hakmu untuk mengajariku? Liu Yanan, jika kamu hanya mengincarku, apapun masalahnya hadapilah aku. Lepaskan Xiaonan. Lepaskan? Aku tidak bisa memutuskannya. Hahaha. Tidak bagus. Zi sedang dalam bahaya. Lepaskan Xiaonan. Menurutmu itu mungkin Lin Zi? Hari ini, kamu tidak perlu bermimpi untuk pergi bersama adikmu. Jiang Yiro, kenapa kamu melakukan ini padaku? Kenapa? Karena kamu hanyalah sebuah boneka rendah untukku, di bawah kendaliku. Kamu berani suatu hari bermimpi untuk melarikan diri dari tanganku, mengambil alih hidupku. Apa maksudmu?
Tidak peduli Leontin Giok itu, putri keluarga Jiang, atau Lu Xiaofeng, semua harus menjadi milikku dan hanya bisa menjadi milikku. Apa? Bukankah setelah berhasil, Lu Xiaofeng akan diberikan padaku? Apa yang kalian lakukan? Jangan lupa, akulah yang membayar kalian berdua. Maaf, Nona Liu. Nona Jiang memberikan keuntungan lebih banyak daripada kamu. Apakah kamu berpikir tanpa dua orang tak berguna ini, aku tidak bisa menghadapimu? Jangan lupa, aku adalah juara nasional tinju Liu Yanan. Kamu berani. Mati dengan begitu mudah? Masih juara nasional tinju? Mudah dikalahkan? Oh, hahaha. Mati semudah itu, padahal juara nasional bela diri, lemah sekali. Hahaha. Tadi sampai mana ya? Tidak penting. Memangnya kenapa kalau kamu anak kandung? Bukankah tetap jatuh di tanganku? Memangnya kenapa kalau Lu Xiaofeng mencintaimu? Selama kamu menghilang, bukankah dia akan melupakanmu? Hahaha. Jadi, matilah kamu. Xiaonan? Xiaonan? Kamu tidak boleh kenapa-napa, Xiaonan. Xiaonan, aku hanya punya kamu seorang. Kak, jangan menangis. Aku ingin sekali lagi melihat senyummu. Xiaonan? Jangan tidur, Xiaonan. Xiaonan, Xiaonan. Kamu tidak akan kenapa-napa, Xiaonan. Astaga, benar-benar hubungan kakak adik yang mengharukan. Aku hampir tersentuh. Jiang Yiro, aku akan membunuhmu. Kalian berdua, jika berani maju selangkah, aku tidak keberatan untuk mati bersama kalian. Bos kedua, wanita ini gila. Kita tidak usah ambil pekerjaan ini. Ayo pergi. Ini jelas-jelas 3 wanita gila. Kamu kalau begini terus tidak profesional, aku akan mengantarmu menyerahkan diri. Bos, daripada menyinggung wanita ini, aku lebih baik menyerahkan diri. Ayo. Jangan bergerak. Ziyi. Tenanglah. Jangan lakukan hal bodoh. Tidak sepadan. Xiaofeng. Xiaonan meninggal? Jiang Yiro yang membunuhnya? Aku tahu. Tapi meskipun kamu membunuhnya, dia tidak akan hidup kembali. Apa kamu mau anak kita? Sejak lahir, tidak punya ibu? Anak? Anak kita? Anak kita... Zi. Anak. Kalian punya anak? Akulah putri sulung keluarga Jiang. Aku juga istri Lu Xiaofeng, seorang pengusaha sukses. Hahaha. Aku. Putri keluarga Jiang Lin Jiyi menjadi direktur baru grup Jiang dan menikah dengan raja bisnis Jiang Cheng, Lu Xiaofeng. Putri palsu Jiang Yiro dihukum karena kejahatan pembunuhan berencana. Dihukum mati. Sayang, ini buah untukmu hari ini. Bagaimana, enak? Biasa saja. Aku cuma bercanda. Apapun yang kamu suapkan rasanya enak. Benarkah? Kamu menertawakan apa? Aku menertawakanmu sekarang. Kamu seperti ikan, Mas. Ikan apa? Ikan, Mas. Ikan cupang? Aduh, ikan, Mas. Ikan cupang? Aduh, ikan. Ikan apa sih? Aku tidak peduli ikan mas atau ikan cupang. Sekarang, aku hanya ingin mencium istriku